Ayah Syafilea bernama Iftikhar Ahmed dan ibunya bernama Farzana Ahmed. Orang tua Syafilea menikah pada tahun 1985. Ibu Syafi merupakan sepupu ayah Syafi di desa Uttam di distrik Gujarat, Pakistan. Saat itu Ibu Syafi mengancam akan bunuh diri kalau Iftikhar tidak menikahinya. Padahal saat itu Iftikhar sudah memiliki istri dan seorang putra yang tinggal di Inggris. Iftikhar bercerai dengan istri pertamanya setelah istri pertamanya mengetahui pernikahan itu dan membawa putra mereka ikut bersamanya. Pada tahun 1985, tak lama setelah mereka menikah, mereka pergi ke Inggris dan menetap di wilayah yang sebagian besar penduduknya didominasi oleh kelompok Asia di Bradford, West Yorkshire. Di kota ini Syafilea lahir pada 14 Juli 1986. Ayah Syafi bekerja sebagai supir taksi sedangkan ibunya merupakan ibu rumah tangga. Ayah Syafi merupakan senior di komunitas mereka yang menjadikannya sangat dihormati. Syafilea merupakan anak pertama. Dia memiliki 3 adik perempuan dan 1 adik laki-laki. Setelah Syafi lahir, keluarga itu tinggal di daerah Great Sankey di Warrington, Cheshire. Syafi bersekolah di Great Sankey High School. Dia digambarkan oleh teman-temannya sebagai anak yang ramah, ceria, rajin, pintar, populer, dan punya banyak teman. Suatu hari, Syafi datang ke sekolah dengan mata sembab karena menangis. Saat ditanyai oleh teman-temannya, dia mengaku telah ditampar dan dilempar sendal oleh ibunya. Saat ditanyai oleh gurunya, dia mengaku kalau ayahnya juga memukulnya. Dia pun sering terlambat ke sekolah karena ibunya memaksanya untuk melakukan pekerjaan rumah. Dan hal itu bukan pertama kalinya orang tuanya melakukan kekerasan fisik. Keluarga Syafi memiliki aturan yang ketat apalagi untuk anak perempuan mereka. Syafi dilarang berbicara dengan laki-laki, tidak boleh pergi jalan bersama temannya, tidak boleh mewarnai kuku dan rambut serta memakai riasan tanpa izin dari orang tuanya. Syafi pun dilarang mengenakan pakaian ala barat dan harus mengenakan pakaian tradisional. Salah satu guru di sekolahnya bahkan mengingat Syafi mengenakan celana panjang karena ibunya melarangnya mengenakan rok sekolah. Di bulan November tahun 2002, Syafi menjalin hubungan asmara dengan seorang pria. Dia menulis surat cinta dan memberikan nomornya secara diam-diam. Namun hubungan tersebut diketahui oleh orang tuanya dari salah seorang di komunitas mereka yang melihat Syafi berbicara dengan pria itu. Syafi dimarahi, dipukul dan tidak diizinkan keluar rumah. Hampir 1 minggu Syafi tidak pergi ke sekolah. Teman-temannya sangat mengkhawatirkan keadaannya. Di pagi harinya, teman Syafi menemukan gadis itu di taman dekat sekolah. Dia mengenakan pakaian tradisional dan terdapat memar di pipi dan lehernya. Syafi tidak tahan dengan tekanan dari orang tuanya. Karena itu dia memilih kabur dari rumah. Ini adalah pertama kalinya dia melarikan diri dari rumah. Terlepas dari kesulitannya di rumah, Syafi yang memang pintar memiliki nilai yang bagus dan mendapatkan sertifikat umum pendidikan menengah dengan nilai yang baik di tahun itu. Dia ingin melanjutkan pendidikan ke universitas untuk belajar hukum dan menjadi pengacara. Dia terdaftar sebagai siswa A-level di perguruan tinggi Priestley sebelum masuk ke universitas. Namun impiannya itu tidak mendapat dukungan dari orang tuanya. Mereka tidak menginginkan Syafi menjadi pengacara, namun menginginkan Syafi menjadi istri yang baik. Orang tuanya bahkan membakar semua buku sekolahnya. Pada bulan Januari 2003, Syafi menceritakan pada temannya kalau orang tuanya berencana menjodohkannya dengan sepupunya di Pakistan. Dia menolak perjodohan itu. Dia tidak mengenal pria itu dan tidak mencintainya. Jadi teman-temannya membantunya melarikan diri dari rumah. Syafi mengemasi pakaiannya dan pergi dari rumah dijemput oleh salah satu temannya. Dia menginap di rumah temannya selama kurang lebih 2 minggu. Orang tuanya sempat melaporkan kepergian Syafi dengan laporan orang hilang. Pada 10 Februari, saat dalam perjalanan ke sekolah, Syafi melihat ayahnya berada di seberang jalan. Ayahnya menghampirinya dan membawanya masuk ke dalam mobil. Dia menangis, memohon pada temannya untuk tidak membiarkan ayahnya membawanya pergi, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Temannya masuk ke dalam gedung sekolah dan memberitahu teman-teman yang lain bahwa Syafi telah dibawa oleh ayahnya. Namun 10 menit kemudian, Syafi kembali ke dalam gedung dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Syafi menceritakan apa yang terjadi padanya. Ibunya memohon pada Syafi untuk pulang dan berkata bahwa dia tidak akan dinikahkan dan memperbolehkan Syafi untuk menikah dengan pria yang dia pilih dan yang dia cintai. Ibunya juga mengizinkan Syafi pergi keluar bersama teman-temannya. Syafi luluh dan setuju untuk pulang.
Pihak sekolah yang mengetahui perihal perjodohan itu memanggil kedua orang tua Syafi. Saat ditanyai, orang tua Syafi mengatakan bahwa tidak ada pernikahan yang terjadi dan semuanya akan baik-baik saja. Setelah Syafi pulang, dia mengetahui bahwa apa yang dikatakan ibunya adalah kebohongan. Beberapa hari kemudian, Syafi dan keluarganya pergi ke Pakistan. Rencana perjodohan itu masih berlanjut. Ibunya berkata, "Setelah menikah, kau tidak akan kembali ke Inggris dan tinggal di sini bersama suamimu." Syafi tak bisa menerimanya, dan sebagai bentuk protes, dia mencoba bunuh diri dengan meminum cairan pemutih. Dia langsung dibawa ke rumah sakit segera dan mendapatkan perawatan di rumah sakit setempat. Pada Mei 2003, mereka kembali ke Inggris dan Syafi masih harus mendapatkan perawatan di rumah sakit Warrington selama 8 minggu karena kerusakan pada tenggorokannya. Selama waktu itu, dia kesulitan untuk makan dan berat badannya turun sampai 31 kg. Setelah keluar dari rumah sakit, dia mencoba memulai kembali hidupnya dan bekerja paruh waktu sebagai telesales. Saat itu keadaan rumahnya cukup tenang. Beberapa minggu kemudian, Syafi tidak datang ke sekolah dan sama sekali tidak ada kabar darinya selama seminggu. Pihak sekolah menghubungi orang tua Syafi menanyakan keadaan Syafi. Mereka diberitahu kalau Syafi telah melarikan diri. Guru sekolah Syafi langsung menelpon polisi dan melaporkan hilangnya gadis itu. Setelah mendapat laporan, polisi mendatangi rumah keluarga Syafi. Orang tuanya mengatakan kalau Syafi telah kabur dari rumah sejak 11 September 2003. Pada malam itu, ibu Syafi menjemputnya dari kantor tempat dia bekerja paruh waktu dan pulang. Namun sekitar jam 9 malam, dia sudah tidak ada di rumah. Mereka sudah berusaha mencarinya dimanapun, namun Syafi tidak ditemukan. Tapi anehnya, mereka tidak melaporkan hilangnya Syafi ke polisi. Setelah pihak berwenang mendapatkan keterangan dari perawat rumah sakit Warrington mengenai perjodohan, serta teman-teman dan guru sekolah mengenai kekerasan fisik dan perjodohan yang dilakukan orang tua Syafi, polisi curiga kalau Syafi telah dibunuh dalam kemungkinan pembunuhan demi kehormatan oleh orang tua Syafi karena Syafi menolak perjodohan yang telah mereka atur dan mulai menyelidiki pengakuan mereka. Sementara penyelidikan terhadap keluarga Syafi berlangsung, polisi terus mencari keberadaan Syafi. Mereka menyebar poster, mengerahkan anjing pelacak hingga penyelam untuk mencari di perairan setempat untuk mencari bukti namun tidak membuahkan hasil. Pada 19 November, kepolisian mengadakan konferensi pers meminta bantuan masyarakat jika ada yang melihat Syafi, segera melapor dan pencarian berskala nasional pun dilakukan. Pada tanggal 18 Desember, polisi menangkap orang tua Syafi karena penculikan. Setelah polisi berhasil mengumpulkan bukti yang memberatkan orang tua Syafi, termasuk laporan pelecehan dan percobaan kawin paksa. Namun 4 hari kemudian, mereka dibebaskan tanpa dakwaan dengan jaminan. Pada bulan Februari 2004, ditemukan mayat wanita muda setelah banjir besar di Sungai Kent dekat Sedgwick, Cumbria, yang berjarak 70 mil dari Warrington. Mayat itu sudah dalam keadaan membusuk parah. Polisi Cumbria mengirim deskripsi pakaian ke pihak berwenang di Warrington, dan pakaian tersebut cocok dengan pakaian Syafi yang dia kenakan pada malam dia menghilang. Pada mayat itu juga ditemukan gelang berbentuk zigzag dan cincin topaz biru, sama seperti milik Syafi yang ia kenakan. Kepolisian Cheshire segera menuju ke sana setelah mendapat kabar dari kepolisian Cumbria. Mayat tersebut teridentifikasi melalui catatan gigi sebagai Syafi Leah. Dia tewas di usia 17 tahun. Setelah penemuan itu, kepolisian mengunjungi rumah keluarga Syafi untuk menyampaikan berita penemuan mayat Syafi. Namun respon yang diberikan justru membuat polisi curiga. Mereka bahkan sudah memiliki pengacara. Ahli patologi tidak dapat menentukan penyebab kematiannya. Namun yang pasti, Syafi tidak meninggal secara alami. Penyelidikan pada kasus hilangnya Syafi beralih ke penyelidikan kasus pembunuhan. Saat pihak berwenang mengadakan konferensi pers untuk kedua kalinya, orang tua Syafi saat itu tidak diundang karena dicurigai sebagai tersangka utama pada kasus ini. Namun mereka tiba-tiba datang ke tempat konferensi pers bersama pengacara, dan di sana ayah dan ibu Syafi menangis di depan awak media. Pada tanggal 1 Maret, orang tua Syafi berbicara pada media. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak membunuh Syafi, bahkan mereka tak pernah membayangkannya. Polisi membawa kasus ini ke CPS. Namun pada bulan Juni 2004, 9 bulan setelah pembunuhan Syafi, CPS memutuskan bahwa tidak ada dakwaan yang dijatuhkan kepada orang tua Syafi. 7 tahun berlalu, kepolisian Cheshire masih percaya bahwa orang tua Syafi lah yang membunuhnya. Mereka terus melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti. Pada 25 Agustus 2010,
Adik Syafi, Alesya, bersama komplotannya ditangkap setelah merampok rumah orang tuanya sendiri, mencuri perhiasan milik ibunya dan sejumlah uang. Saat ditangkap itulah dia memberitahu polisi sebuah rahasia yang disimpan rapat oleh orang tuanya tentang Syafi. Dia memberitahu polisi bahwa orang tuanya telah membunuh Syafi. Saat itu Alesya berusia 15 tahun. Dia menyaksikan ayah dan ibunya membunuh kakaknya. Alesya mengatakan saat itu ibunya menjemput Syafi sepulang bekerja seperti biasa dan pulang ke rumah. Seorang anggota komunitas menelpon ibu Syafi, memberitahunya kalau mereka melihat Syafi di luar rumah hanya mengenakan kaos oblong dan bersama dengan anak laki-laki di luar pekerjaannya. Saat ayahnya pulang ke rumah, mereka membicarakan Syafi yang mengulangi perbuatannya lagi. Mereka berdua sangat marah, ditambah lagi Syafi menolak perjodohan yang telah diatur. Orang tuanya takut penolakannya akan mempermalukan keluarga. Syafi dipanggil dan didudukkan di sofa ruang tamu. Dia dipukul, badannya ditahan, mulutnya dimasukkan plastik dan kemudian menutup hidung dan mulutnya hingga Syafi kesulitan bernafas dan tewas. Mereka melakukan tindakan keji itu di hadapan adik-adik Syafi yang lain. Setelah itu, anak-anak lain disuruh ke kamar mereka masing-masing untuk tidur. Dan di pagi harinya, Syafi sudah tidak ada di sana. Alesya berasumsi kalau sepertinya ayah dan ibunya telah membawanya pergi malam itu juga. Setelah mendapatkan pengakuan dari Alesya, polisi pergi ke rumah keluarga Syafi dan menangkap ayah dan ibu Syafi. Pada tanggal 7 September 2011, polisi Cheshire mengumumkan bahwa orang tua Syafi telah didakwa atas pembunuhannya. Persidangan mereka dimulai pada Mei 2012. Pada 3 Agustus 2012, mereka berdua dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan jangka waktu minimal 25 tahun. Dukung channel ini dengan share ke teman-teman kamu dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.